Bagaimana membuat pendahuluan ya dari kalau jenis penelitian yang kompleks biasanya juga disebut juga dengan latar belakang gitu ya. Tapi dalam hal ini karena contohnya ini adalah makalah, maka kita buat makalah ini bab 1 pendahuluan. Yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam membuat sebuah pendahuluan ya, latar belakang ini biasanya memuat fenomena. Fenomena itu adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat. Makanya ini perlu kita buat kerangkanya untuk kita tahu apa yang kira-kira perlu kita cari atau kita kembangkan di pendahuluan kita. Oke, di sini saya udah buat kerangkanya ya. Ini kerangka untuk bab 1 saya. Oke, berarti yang pertama harus saya cari adalah tentang fenomena transaksi di masyarakat. Berarti ini harus saya siapkan dulu lembar baru untuk membuat latar belakangnya di sini ya. Misalnya di sini saya tulis bab 1. Ya, anggaplah beginilah ya. Ini juga mesti teman-teman lihat ya, ininya pastikan di ujung ya, di ujung. Jadi ini jarak ini juga sebenarnya kalau lebih efektif dia ada di sini ya, nggak banyak makan tempat. Kemudian ingat bahwa yang namanya paragraf bagian menjorok ke dalamnya itu sekitar 7 spasi. Jadi ini kita aturnya seperti ini ya teman-teman, posisi segitiga atas dan bawahnya nih. Nah, tadi kita harus cari fenomena transaksi di masyarakat. Nah, karena kita bicara tentang penggunaan uang elektronik OVO, jadi pertama-tama yang kita bahas ini adalah transaksi. Nah, di sini saya sudah mencari ya, tadi sudah mencari transaksi nih. Karena transaksi ini agak berbeda ketika masa pandemi, makanya saya ketik aja transaksi selama pandemi. Dan ternyata fenomena di masyarakat terkait transaksi selama masa pandemi itu yang muncul adalah kebanyakan transaksi digital. Nah, ini adalah fenomenanya nih. Jadi terserah teman-teman mau ambil yang mana. Cuma saran saya ya kalau bisa yang memang terpercaya kayak Kemenko atau ini IDX Channel ya. Jadi yang memang bener jelas ini sumbernya dari mana dan dari siapa kayak gitu. Di sini saya coba ambil yang paling baru 21 Juli inilah ya, 12 Oktober ini paling baru. Jadi kita akan menuju ke sini, ke web ini ya. Nah, kenapa saya bilang ini bisa kredibel, karena jelas ya, ini judulnya jelas, kemudian ini nama platformnya, kemudian ini nama penulisnya ya, kemudian ini masa publikasinya ya, jadi waktu publikasinya jelas ketahuan, dan kita juga harus mencatat waktu akses kita ini sekarang gitu. Nah, jadi ini waktu publish, sedangkan waktu akses juga perlu dilihat, karena siapa tahu nanti begitu kita akses ternyata ada sedikit perubahan kayak gitu. Nah, tadi yang mau kita ambil adalah misalnya ini kita ambil ya, dari copy. Ini akan kita paste di sini ya. Oke, jadi ini kalimat utamanya. Nah,
Jadi ini adalah kalimat utama, ini kutipan, jadi tinggal kita ubah ke dalam bentuk kutipan tidak langsung. Misalnya, jadi ini supaya nggak lupa makanya saya paste di sini. Sekarang kita ketik ulang. Yang tahun 2020. Oke, nah ini jangan lupa karena ini sebenarnya kita ngambil dari web tadi, cepet kita taruh kutipannya ya, taruh kutipannya itu di reference ini ya, supaya kita nggak lupa nih, kita nggak lupa kita taruh reference-nya di sini. Nanti kita ambil yang biasa aja, insert citation, karena ini baru kita buat part new source ya, sumber baru gitu. Nah ini kita masukin di sini. Jadi apapun yang kita kutip dari manapun, dari buku, dari tulisan lain ya, ini harus kita masukkan ke sini datanya. Nah karena tadi kita ambilnya dari web, berarti kita cari yang website. Oke, ini autornya, kita balik lagi, kita ambil nama autornya, ambil nama autornya. Ini web page-nya ya, page. Jadi ininya apa, halamannya, kita ambil ini. Terus websitenya apa ya, websitenya ini, websitenya ini, websitenya kita ambil ini. Ya, kemudian tahunnya ini 2021 ya, kita ambil 2021 nya, bulannya tadi apa, Oktober, kemudian tanggalnya tadi tanggal 12. Nah ini URL nya baru yang ini kita ambil semuanya nih, kita klik semua, kita taruh di sini. Nah jadi ini data yang harus kita selamatkan, jelas gitu. Nah ini kita okein. Nah nanti dia akan otomatis seperti ini gitu. Nah jadi ini pastikan selalu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mengutip dimasukkan kutipannya gitu. Jadi nanti enak, tinggal teman-teman kembangkan lagi. Misalnya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin berpola pikir teknologi, misalnya kayak gitu. Masyarakat cenderung bertransaksi ya, dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini sudah tentang transaksi.
Berikutnya yang harus kita cari berarti adalah tentang apa lagi nih? Fenomena pembayaran ya. Pembayaran di masyarakat. Nah, kalau tadi kita sudah cari tentang transaksi ya. Nah, di sini saya juga sudah sebenarnya sudah mencari tentang pembayaran ya. Jadi pembayaran digital di sini juga ada. Nah, di sini dia nyebut lagi metode transaksi ya. Gitu. Jadi sebenarnya supaya nyambung ya, supaya nyambung ke pembayaran digital, ini perlu kita tutup dengan kalimat misalnya metode transaksi pembayaran melalui media digital ini dikenal dengan pembayaran digital. Jadi nanti ke bawahnya kita tinggal ngomongin tentang pembayaran digital ini kayak gitu. Nah, sama seperti tadi ya, jadi kita ngomongin pembayaran digital ini supaya kita ingat ya. Jadi ini pembayarannya nih. Ini ya, jadi apa namanya, kita sudah mengcopy ini, dan supaya kita tidak dianggap plagiat, kita parafrase dari kata-kata ini ya. Pembayaran digital dinilai lebih cepat, mudah, dan aman. Nah, ini kan karena kita sebenarnya ngutip dari sini ya, dan dari yang tadi tuh, maka kita masukin lagi citasinya sama seperti tadi ya. Yang tadi ini masih ada, ini masih dari website. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini ada nggak nama penulisnya? Ternyata nggak ada ya, ternyata nggak ada nih. Gimana dong? Nah, kalau tidak ada ya, kalau tidak ada berarti yang nulis ini lembaganya. Siapa lembaganya? Ini ya, ya, berarti ini BRI gitu, BRI. Nah, jadi di sini bisa kita tulis autornya itu lembaga BRI gitu, itu aja nggak apa-apa. Terus nama page-nya ini halamannya ya, kemudian nama ininya, benar bukan ini sih ya, tapi ini BRI API. BRI API ini kapan? 2022, kemudian bulan Maret ya, Maret tanggal 10. URL-nya lagi-lagi yang lengkap ini, oke, kita paste di sini. Nah, sudah kita oke kan, seperti itu. Nah, ini tinggal kita kembangkan lagi sama seperti yang tadi gitu ya. Jadi tinggal kita kembangkan, misalnya kita
mulai aman. Kita bahas cepatnya dulu. Cepat karena mulai dapat melakukan melalui perangkat seluler tanpa harus ke bank atau menyetor. Wah, itu ya. Terus apalagi mudahnya. Nah, ini menjadi mudah karena kita tidak perlu lagi menyiapkan uang kertas atau koin, misalnya seperti itu. Pembayaran seperti ini juga aman karena kita harus memvalidasi pembayaran dengan sejumlah PIN yang hanya diketahui oleh penggunanya, gitu ya. Nah, jadi ini udah cukup. Nah, kalau berikutnya kita bahas tentang fenomena uang, ya, atau mungkin bisa langsung ke uang elektronik gitu ya. Nah, ini juga bisa. Misalnya ke alat pembayaran berupa uang ini digantikan oleh uang elektronik. Misalnya seperti itu ya. Nanti nyambung lagi ke uang, pembahasan tentang uang dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi berulang aja terus kayak gitu. Yang penting apa? Yang penting teman-teman udah punya ini nih pedomannya. Jadi apa yang harus kita ketik itu kita tulis di sini, dan nanti ya kita cari di sini karena fenomenanya itu adanya di sini. Ya, fenomenanya itu adanya di sini. Ini juga saya nge-search dulu tadi pembayaran digital gitu. Banyak gitu ya. Jadi tentang pembayaran digital itu apa, dan kita cari aja yang kira-kira sesuai, apalagi kalau ada datanya gitu ya. Jadi data itu ya kayak tadi 37,5% atau 11 aplikasi ini, 11 itu kan data ya. Nah, itu dari mana? Dari sini jelas itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, tadi kenapa kita harus insert sini? Ya sebenarnya ini juga untuk mempermudah sih ya. Jadi kalau nanti seandainya teman-teman udah selesai di sini ya, terus nanti sudah di terakhir tinggal masukin daftar pustaka ya, teman-teman tinggal klik yang ini aja, bibliografi, nanti ya klik ini, jadi nggak usah ngetik ulang lagi, teman-teman udah punya daftar pustakanya secara otomatis. Gampang bukan? Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.